Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asti Amanda sebagai pemateri pertama dan juga pembuka presentasi ini. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Next. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses ini terjadi di saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja sama. Saya serahkan ke materi kedua. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Fixia Rentradius. Baik teman-teman, pada slide ini kita bisa lihat gambaran sistem pencernaan manusia. Proses ini dimulai dari mulut, sebagai pintu masuk, makanan turun lewat kerongkongan, ke lambung lalu dicerna dan juga diserap di usus halus. Sisa air diambil di usus besar dan juga akhirnya dikeluarkan melalui rektum dan juga anus. Next. Baik, di mulut, protein ini belum mengalami pencernaan kimiawi, hanya dihancurkan gigi dan juga dibasahi oleh saliva. Sedangkan lemak sudah dimulai dicerna oleh enzim lipase ligual yang memecah trigliserida. Meski lebih efektif pada bayi, jadi mulut berperan sebagai tahap awal persiapan sebelum masuk ke lambung. Baik, saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Jihan Alfinita Maliku. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lambung dan usus. Proses pencernaan protein dimulai di lambung ketika sel-sel lambung mengeluarkan hormon gastrin yang merangsang sekresi asam lambung dan enzim. Asam lambung atau HCl berperan penting dalam merusak ikatan protein serta mengubah pepsinogen menjadi pepsin, enzim utama yang memulai pemecahan protein. Selanjutnya, protein yang telah sebagian terurai masuk ke usus halus dan merangsang pelepasan hormon sekretin serta kolesitoskinin. Kedua hormon ini memberi sinyal kepada pankreas untuk melepaskan enzim pencernaan serta bikarbonat yang berfungsi menetralkan asam dari lambung. Proenzim pankreas kemudian diaktifkan menjadi enzim yang lebih efektif dalam memecah protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu tripeptida, dipeptida, dan asam amino bebas. Proses pemecahan terakhir berlangsung di usus halus melalui enzim yang terdapat pada permukaan sel usus, sehingga protein benar-benar diuraikan menjadi asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Next. Selanjutnya ada peran enzim dan hormon. Pencernaan protein dimulai di lambung dengan pepsin yang memecah protein menjadi peptida. Di usus halus, tripsin, simotripsin, dan karbosipeptidase melanjutkan pemecahan menjadi peptida lebih kecil dan asam amino. Aminopeptidase kemudian bekerja di dinding usus untuk menghasilkan asam amino bebas. Semua enzim ini bekerja berurutan sehingga protein dapat diuraikan hingga bentuk paling sederhana yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya saya serahkan ke pematnya. Baik, sebelumnya saya Sirliani yang akan membahas pada materi selanjutnya. Pada tahap penyerapan protein. Asam amino hasil pencernaan protein akan diserap ke dalam sel usus, yaitu enterosit, melalui beberapa mekanisme transport. Sebagian besar asam amino masuk dengan bantuan sodium dependent amino acid transportase, yaitu transporter yang memerlukan adanya gradien natrium Na+ agar proses perpindahan asam amino dapat berlangsung. Selain itu, terdapat pula facilitated diffusion transportase yang memungkinkan asam amino melewati membran enterosit secara difusi terfasilitas tanpa membutuhkan energi langsung. Tidak hanya dalam bentuk asam amino bebas, sisa pencernaan protein juga berupa dipeptida dan tripeptida. Molekul ini masuk ke dalam enterosit dengan bantuan PEPT1 H+ dependent peptide transporter, yaitu transporter yang bekerja dengan memanfaatkan gradien ion hidrogen H+. Next. Kemudian tahapan penyerapan lemak.
Pada produk pencernaan lemak, asam lemak, monogliserida, kolesterol, vitamin larut lemak, tidak larut air sehingga dibawa dalam bentuk misel dalam gabungan asam empedu dan produk lemak. Kemudian misel membawa lemak ke permukaan enterosit lalu melepaskannya agar bisa berdifusi masuk. Kemudian di dalam enterosit, asam lemak dan monogliserida disusun oleh menjadi trigliserida. Lalu bersama kolesterol dan fosfolipid dibungkus protein membentuk kilomikron. Kemudian kilomikron dilepaskan ke pembuluh limfe yaitu lakteal yang sebelum akhirnya masuk ke sirkulasi darah. Baik, saya kembalikan ke pemateri berikutnya. Baik, saya Muhammad Farhan Nabil. Saya akan melanjutkan. Transport ke sirkulasi. Setelah diserap di usus halus, hasil pencernaan protein dan lemak masuk ke jalur transport yang berbeda. Asam amino hasil pencernaan protein masuk terlebih dahulu ke kapiler usus, kemudian dialirkan melalui vena mesenterika menuju vena porta hepatica. Dari sini semua asam amino akan langsung dibawa ke hati. Hati berperan sangat penting sebagai organ pengatur yang memutuskan apakah asam amino akan dipakai untuk membentuk protein baru, disimpan atau digunakan sebagai sumber energi. Sementara itu, hasil pencernaan lemak berupa asam lemak, monogliserida, dan kilomikron tidak langsung menuju hati, tetapi masuk ke pembuluh limfe yang disebut lakteal. Dari lakteal, lemak dibawa melalui ductus lymphaticus intestinalis, kemudian masuk ke ductus thoracicus dan bermuara ke vena subclavia kiri. Setelah itu, lemak baru beredar dalam sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh. Dengan demikian, protein langsung melewati hati lebih dulu, sedangkan lemak beredar ke jaringan tubuh sebelum akhirnya diproses oleh hati. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Febrianti. Jadi teman-teman, kalau kita rangkum dari awal sampai akhir, intinya itu protein dan lemak itu harus diubah dulu ke bentuk paling sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Nah, protein yang kita makan seperti daging, telur, atau tahu itu awalnya akan dihancurkan di lambung oleh asam lambung dan enzim pepsin. Setelah itu di usus halus, enzim pankreas seperti tripsin dan kemotripsin akan memecahnya lagi menjadi potongan kecil. Hasil akhirnya berupa asam amino tunggal yang diserap melalui dinding usus, lalu masuk ke darah dan dibawa ke hati untuk diolah lebih lanjut. Nah, lemak juga mengalami proses yang panjang, di mana di mulut dan lambung pemecahannya itu masih terbatas. Tetapi di usus halus, empedu akan mengembalikan lemak menjadi butiran yang lebih kecil. Nah, enzim lipase pankreas kemudian memecahnya menjadi asam lemak, monogliserida, kolesterol, dan vitamin larut lemak. Nah, pecahan ini membentuk misel bersama garam empedu sehingga bisa larut dan diserap oleh sel usus. Di dalam sel, asam lemak dan monogliserida akan disusun ulang menjadi trigliserida, lalu bersama kolesterol dan vitamin larut lemak akan dikemas dengan protein pembungkus menjadi kilomikron. Nah, kilomikron akan keluar dari usus melalui getah bening, masuk ke darah, dan akhirnya akan disalurkan ke otot untuk energi, ke jaringan lemak untuk cadangan, atau ke hati untuk diolah lebih lanjut. Jadi, setiap makanan yang kita konsumsi itu bukan hanya sekedar mengenyangkan, tetapi melalui proses panjang hingga akhirnya akan memberi energi dan membangun tubuh kita. Mari kita lebih bijak dalam memilih makanan untuk menjaga kesehatan. Makanan bijak, cerna sehat, hidup bertenaga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.